Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya ada David Level 9. Ketemu yang kedua kalinya di Mulifa Channel. Oke bro, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Ini pakai bahasa Indonesia ya, karena di sini di cerita kita ini ada berbagai macam motivasi yang bisa diambil dari teman-teman semua. Kita bertemu dengan abang kita, Bang David Level 9, yang mempunyai store di seluruh Indonesia, mereknya Level 9. Celana lepis kayak gini nih, bagus pokoknya. Dan itu banyak sekali dipakai sama artis nasional. Nah, jadi itu pabrik ada tuh deh. Ada bang, pabrik ada, retail ada, outlet ada. Ada di seluruh Indonesia. Ada berapa outlet kalau outlet? Di setiap kota atau di setiap provinsi itu udah ada ownernya. Oh udah ada. Udah ada ownernya. Tapi mereknya Level 9. Level 9. Berarti Level 9 ini tetap udah dong yang punya? Ya tetap. Tapi di Rata-rata mereka memesan lah gitu. Memesan ya? Ya. Seller ya? Sellernya ada. Di setiap provinsi ada. Itu udah yang punya pribadi sendiri mungkin ada beberapa gitu ya Yang kita punya pribadi sendiri lebih kurang ada 12 outlet. 12 outlet ya? 12. Keren sekali bro. Jadi pengalaman David ini yang perlu kita petik nih. Katanya David dulu kan menyambung obrolan dulu, nggak nyampe itu karena ada Bang Bopak kan ngobrolnya ketawa mulu. Katanya David dulu pernah jadi wartawan jadi bangun gedung jadi kuli bangunan jadi tukang buah dicondet malahan lagi jualnya. Jadi kan ada request dari yang menonton nih, katanya coba tanya sama David, katanya prosesnya dia jadi jatuh bangunnya itu dari titik rendah sampai bangkit itu gimana? Ya kalau berbicara masalah ibaratnya titik terendah sampai bangkit, kalau dulu pertama merantau dari Padang ke Jakarta, pertama saya jualan di Jenderal Urip Jakarta, Jatinegara. Oh, persisnya di bawah Gunung Antang. Tahu orang dagang loak dulu. Oh, loak. Dagang loak. Iya, terus jadi dagang loak beberapa tahun, kebetulan kita tersandung masalah yang jual barang itu nggak jelas. Jadi pas kita mau transaksi, dicomot lah itu orang yang mau jual sama kita. Oh. Dari situ saya berinisiatif, saya tinggalkan di situ, saya lari ke Jawa dulu. Ke Solo darinya dulu. Ke Jepara. Di Jepara lebih kurang 2 minggu baru saya masuk PIK. PIK ini ya? Ya, PIK ini PIK Penggilingan ya. Penggilingan. Nah, PIK Penggilingan Cakung. Ada dua tuh. Yang terkenal kan PIK Pantai Nakapuk. Karena yang tinggal di situ kan menengah ke atas, Bang. Iya. Kalau yang di sini kan ya kalau duluan PIK duluan di sini. Iya. Sampai ke luar negeri juga PIK ini udah tahu, perkampungan industri kecil. Perkampungan ya? Iya, perkampungan industri kecil. Bukan pusat industri. Bukan. Terus lalu Disinilah saya lihat ibaratnya untuk kedepannya, kalau dilihat prospeknya untuk ke depan kayaknya di sini bagus gitu. Kaki lima. Nah, pertama merintis kaki lima dulu bang. Sampai sekarang pun kaki lima kita ada kok gitu. Dari kaki lima ada beberapa titik, ada modal kita tambah lagi. Alhamdulillah sekarang di Subang saya udah ada, di Karawang ada, Depok ada, BKT ada gitu. Cuma pusatnya tetap di PIK gitu. Ya, tahun 2012 saya kumpulin uang, alhamdulillah dapat ngontrak tempat di Blok A. Di Blok A 2012 ya. Tanah Abang. Ya. Di Tanah Abang juga nggak langsung dapat enak bang. Masalahnya memang kita nggak, yang pertama kita nggak punya pengalaman. Kita nggak ada pengalaman, kita nggak ada saudara lah istilahnya. Modal nekat. Prinsipnya cuma itu. Ciri khas orang Padang. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Nah, dari situlah belajar dari 2012 jatuh bangun itu sampai 2020 lah. Nah, jatuh bangun sampai kita aku berpikir sendiri, ini Tanah Abang lanjut apa enggak? Lanjut. Masalahnya tiap tahun dari outlet inilah yang menutup hutang, menutup kerugian gitu. Oh, berarti banyak yang utang nggak bayar kan? Banyak utang nggak bayar. Tapi itu biasa lah bang, namanya usaha bang itu. Nggak selalu jalan mulus bang. Pas bikin Level 9 ini nih, Level 9 kan Level 9 ini termasuk branded ya, udah banyak dipakai kayak semacam Adi Sky, si Sapri, make ada Bang Bopak, ada Daus, terus Paro, mungkin Aldi Taher ya kan? Aldi Taher. Itu awalnya bikin Level 9 ini. Kalau merek Level 9 sendiri itu udah tercetus, ibaratnya terinspirasinya di tahun 2017. Nah, cuman waktu itu tuh jahitnya masih di Jawa, Jawa Tengah lah gitu, Pekalongan, Batang, Kendal. Kita jahit pertama di situ.
semenjak kita jadi di situ nggak ada yang mampu, ibaratnya kita kan Sesuai target. iya, dalam arti kata kita fashionful gitu. Orang Jawa ibaratnya dalam arti kata nggak bisa karena kita CMT, Bang. Jadi kalau kita mau bikin fashionful begini kita harus punya konveksi sendiri. Iya. Alhamdulillah kemarin 2020 habis Lebaran, alhamdulillah bisa terrealisasi lah istilahnya. Terrealisasi, ya. Kita dapat nyewa tempat di sini 3 unit, kita buka, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi memperkerjakan berapa karyawan di Kalau untuk di Peak sendiri lebih kurang 65 orang. Kalau untuk finishing di Sunter lebih kurang ada 15 orang. Di Jawa masih ada satu konveksi lagi 35 orang. Berarti paling enggaknya kita udah meredam tingkat pengangguran di nasional. Insya Allah. Itu yang penting berpengaruh. Tadi kan bro, jadi kita datang ke sini nih tadi habis acara selamatan untuk bikin outlet baru ya Betul. di daerah Peak Daerah Peak Pengilingan. Penggilingan. Jadi ada satu anak yatim seperti yang kita bisa lihat sebelumnya. Nah itu memang kalau mau buka outlet itu apa harus ada keselamatan terus gitu? Itu ada motivasinya nggak? Ya kalau saya pribadi sih, cuman kan tergantung orangnya, Bang. Kalau saya pribadi, setiap saya mau buka usaha, insya Allah pasti saya mengundang anak yatim. Motivasinya? Pasti. Ya tujuannya kita mengharap berkah lah gitu. Iya. Kalau kita sendiri berdoa, mohon maaf mungkin belum cepat dijabah. Kalau anak yatim yang berdoa bukan 1-2 orang. Tadi aja kita undang 50 orang, Bang. Iya. Ya, masa di antara 50 orang insya Allah 1 atau 2 masa nggak dijabah sama Tuhan. Nah, Keren. itulah. Apresiasi buat Bang David ya, David Level 9. Jadi inspirasi dari Level 9 ini, inspirasinya? Ya kalau inspirasinya seperti yang saya pernah kita bicarakan di konten sebelumnya, Bang. Level 9 ini kan ibaratnya tingkat 9. Tingkat 9. Makanya kita bikin celana. Kalau masih ada orang yang ibaratnya lebih bagus dari kita, yang lebih bagus sih banyak, Bang. Cuma harganya loh gitu. Iya. Nah, kalau kita kan barang kita bagus tapi harganya terjangkau, Bang. Terjangkau, gitu. ya. Jadi levelnya ini ibaratnya kalau untuk kelasnya jin, nah kita paling atas menurut kita gitu. Ya kendalanya sekarang di mana? Pemesanan udah banyak kayaknya nih. Cuma kendalanya di mana? Kalau pemesanan alhamdulillah, Bang, malah nggak kejahit karena kapasitas konveksi kita belum memadai. Ya, yang pertama di- itu. Oh. Yang kedua di bahan bakunya, Bang. Bahan baku. Sekarang kalau yang biasa saya membuat barang itu dalam arti kata bisa giro atau tempo lah, Bang. Ya. Kalau sekarang ada duit, ada bahan. Jadi di situ pandemi ya. masalahnya, Bang. Iya. Berapa sih kekuatan sementara bahan aja sehiarnya 45.000. Ini kali aja buat teman-teman yang punya dana jadi investor di Level 9, nah boleh juga tuh di komen ya kan? Ya kan? Kali ada Insya Allah. beberapa pejabat. Yang mau kerja sama. Ya ini perjalanannya yang perlu dipetik ini perjalanannya bagus sekali, Bro. Jadi dari mulai tingkat susahnya sekarang dalam waktu ya mungkin nggak peduli pandemi atau tidak, yang hidup tetap berlangsung ya kan. Nah malah udah David ini di dalam masa pandemi ini malah maju. Nah ini yang keren. Ini motivasi buat semuanya karena hidup itu nggak boleh mengeluh ya. Kita lahir di masa pandemi. Iya, lahirnya malah di Level masa 9 lahir di pandeminya. Iya. Karena kalau di Tanah Abang, ibarat kita berbicara masalah Tanah Abang, orang-orang yang biasa yang bikin jin atau merek mereka sendiri, rata-rata mereka ibaratnya vakum untuk sementara. Karena stok tahun kemarin kan ibaratnya kita lockdown, stok masih ada. Sementara kita lahir dengan model baru, kualitas dijamin dan harga terjangkau. Ya, sedangkan perusahaan-perusahaan banyak yang tutup gara-gara corona ini kan. Apa nggak coba bikin tipe Level 6 yang tipe corona gitu, limited edition? Ya kalau ibaratnya menghadapi pandemi, Bang, barang kualitas boleh. Kita barang-barang branded harganya kaki 5. Harganya ini yang Nah, bikin harga yang bikin itu. sesuai sama keadaan sekarang. Jadi barang-barang mall, kualitas mall dijual di kaki 5, Bang. Jadi Insya harapan Allah. David ke depannya apa? Ya kalau harapan saya pribadi, mohon maaf, mudah-mudahan ibaratnya musibah Covid ini cepat berlalu lah, Bang. Berlalu, ya. Mungkin dengan berlalunya Covid, mungkin permintaan levelnya lebih banyak lagi. Gitu. Gugat promo ya. Tetap promo lah, Bang. Iya. Jadi mudah-mudahan corona ini cepat berlalu dan banyak juga yang mau daftar kerja kali aja dapat kan, buka-buka baru terus Level 9 kan. Tambah lagi pengangguran berkurang. Itu ada kerja nggak? Nggak ada. Sini saya kerjain. Oke, Bro, itu sangat hebat sekali. Saya pun udah azan ya. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Ada David dan kita bisa lihat gambar-gambar di slide sebelumnya tentang pabrik David dan karyawan yang sedang bekerja. Oke, mudah-mudahan semakin jaya David Amin. Level 9 dan seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya David Mulifa dan di sebelah saya ada Udah, David. David
levelnya. Level 9. Udah David di Munifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.